memahami penyesalan saya terhadap hal lain. Selanjutnya kita akan mencoba memahami nilai-nilai dasar bela negara, yaitu sadar dalam berbangsa dan bernegara. Apakah kita sudah sadar dalam berbangsa dan bernegara? Sadar berbangsa dan bernegara berarti kita dapat menunjukkan sikap yang pertama, berperan aktif dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan, profesi, dan partai politik. Kedua, kita menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik secara seimbang. Terkadang kita lupa, kita hanya menuntut hak dan melupakan kewajiban kita kepada negara. Ketiga, berperan aktif dalam pemilihan umum. Dalam pemilihan umum, kita berperan untuk menentukan pimpinan kita. Karena pimpinan yang baik lahir dari pemilih yang baik. Keempat, bersikap, berbuat, dan berpikir yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Yang kelima, berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Itulah nilai-nilai dasar bela negara yang sadar akan berbangsa dan bernegara. Sebagai guru, kewajiban saya di dalam kelas mengingatkan siswa bagaimana cara siswa menghargai pendapat-pendapat dari siswa lain. Memang tidak mudah, tetapi paling tidak saya sudah bisa memulai agar siswa bisa menghargai pendapat-pendapat dari temannya. Kemudian dia bisa juga menghargai perbedaan di antara mereka. Karena kita tahu di dalam sekolah, terutama sekolah dasar, masih banyak yang membeda-bedakan, terutama agama, suku, budaya, dan ras. Nah, sebagai guru, saya mempunyai hati kecil berkeinginan agar semua siswa bisa menerima perbedaan itu. Jika kita bersatu, tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Sama seperti batang lidi, batang sapu. Jika satu saja kita patahkan, maka lidi tersebut akan patah. Tetapi jika kita bersatu banyak, kita tidak akan bisa dipatahkan. Maka dari itu, saya berkewajiban untuk terus menjunjung, mengamalkan sila ketiga ini kepada siswa-siswa saya di sekolah. Baik warga sekolah maupun masyarakat sekitar. Seperti bergotong royong, seperti membuat kegiatan. Nah, inilah yang bisa memacu persatuan kembali ada di tengah-tengah masyarakat.
yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dapat ditunjukkan dengan perilaku diantaranya bersedia mengorbankan tenaga, waktu, dan pemikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Seorang guru misalnya, beliau bersedia mengorbankan waktunya, tenaganya, dan pikirannya untuk mencerdaskan anak bangsa, sehingga terciptanya generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Kemampuan mengatur emosional artinya kita harus mampu bersikap baik dalam keadaan apapun. Kita tidak boleh mengandalkan emosi kita sesaat. Kita harus berperan aktif, berperan dengan penuh sikap yang penuh dengan integritas. Selanjutnya, kemampuan spiritual. Ya, kita tahu spiritual adalah hubungan antara kita dan Tuhan kita. Dan kemampuan intelijensia artinya adalah kemampuan kita dalam menguasai bidang-bidang pekerjaan yang kita tekuni. Ya, baik. Selanjutnya, indikator yang kedua dari kemampuan awal bela negara adalah senantiasa memelihara jiwa dan raga. Kalau kita ingin membela negara, maka jiwa dan raga kita harus senantiasa baik adanya. Indikator yang selanjutnya yang tidak kalah penting dari kedua indikator tersebut artinya adalah kita harus mampu, harus selalu mengucap syukur dan berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing kepada Tuhan kita atas kenikmatan, atas berkah, atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita.